Si bapaknya udah pulang. Odeng. Odeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat sore, selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik dari hari sebelumnya. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di satu perkampungan yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Kampung di tengah hutan. Untuk lokasi daripada kampung ini masih satu kecamatan dengan tempat tinggal saya. Pada kesempatan sore hari ini saya akan eksplor. Kita akan lihat seperti apa dan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang tinggal di kampung yang berada di tengah hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mengajak sahabat semuanya jalan-jalan di kampung yang sangat terpencil, jauh berada di pedalaman kampung yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Tuh, nampak terlihat di depan sana itu ada kabel ke puncak. Itu artinya di puncak sana itu masih ada rumah. Di bagian sini untuk kondisi jalannya, waduh, gak bisa dibayangin kalau seandainya musim hujan. Repot banget. Memang kalau untuk kecamatan Rongga ini kebanyakan adalah pegunungan, sehingga banyak sekali perkampungan yang berada di hutan. Setelah sampai di sini, ke sana itu ada jalur, kemudian nampak terlihat ada kabel listrik. Itu artinya di kejauhan sana itu masih ada rumah. Wow, asli. Ini mah gak bisa dibayangin. Anak-anak untuk menimba ilmu dari kampung ini tentu akan sangat jauh sekali. Dan posisi daripada kampung ini berada di tengah hutan kalau menurut saya. Assalamualaikum. Punten, ngiring ngadamel konten. Dan biasanya saudara kita yang tinggal di pelosok atau di pegunungan seperti ini, biasanya mereka itu rajin. Sehingga kalau jam-jam segini biasanya mereka belum ada di rumah, masih beraktivitas di kebun dan di ladang. Saya sangat penasaran dengan jalur yang ke puncak ke sana. Mungkin kalau menurut saya itu sepertinya masih ada rumah di sana. Karena terlihat dari jalannya itu biasa dilalui oleh warga. Kemudian dari rumah ini ke atas sana itu ada listrik. Oke, kita lanjut ke atas. Aduh. Dan ini adalah singkong ya. Yang mana untuk singkong ini luar biasa mantap. Buahnya itu empuk banget. Untuk jenis singkong seperti ini. Ke bagian sini lahannya sudah ditanami pohon pisang dan ada singkong, kemudian tanaman yang lainnya. Tapi kalau ke puncak sana itu nampak terlihat untuk pohonnya, waduh, masih besar-besar. Nah, kelihatan di sana itu ada rumah mencil, hanya satu rumah.
berada di tengah hutan di balik rimbunnya pepohonan. Tapi kalau untuk listrik ke sini sudah ada, meskipun jauh sekali. Dan di sini hanya ada satu rumah. Itu sudah disambut. Waduh, ke atasnya itu sepertinya ada jalur, cuman saya belum paham apakah jalur ke rumah warga atau jalur ke kebun. Assalamualaikum. Ngiring alangkung. Waduh. Dikarenakan pemilik rumahnya nggak ada. Kalau umpamanya ada, mereka pasti keluar mendengar suara guguk seperti ini. Ya, oke. Sekarang saya akan lanjut ke sana, ya, ke hutan yang di sana, karena nampak terlihat tadi di bawah ada kabel membentang ke arah sana. Oke, saya sangat yakin bahwa di sana itu masih ada rumah, ada saudara kita yang tinggal di sana. Oke, sampai ketemu di ujung sana. Semakin yakin kalau di sana itu ada rumah, karena ada kabel listrik membentang ke sana dan jalannya bersih. Itu artinya jalan ini biasa dilalui oleh warga untuk beraktivitas. Nah, ini kabel listriknya. Seperti biasa sudah disambut oleh penjaga. Waduh, kalau untuk yang ini besar, terus ekornya pun dia lurus seperti itu. Dan biasanya kalau ekornya seperti itu, dia akan langsung nyerang. Assalamualaikum. Waduh, jangan-jangan pemilik rumahnya nggak ada, belum pulang dari kebun mungkin. Kalau ada, biasanya mereka langsung nyaut karena terdengar suara gugukan penjaganya ini. Waduh, tuh ada si dedeknya. Besar banget. Dede, yo mau ngagogok, Dek. Emang ngegel. Waduh. Memang guguk ini sangat penting, sangat. Teteh mau ngegel, iya. Waduh, hoyong ngiring istirahat teteh. Waduh, tuh kan, kalau ekornya dia lurus seperti itu, maka dia berani untuk nyerang. Wah, alhamdulillah ada yang punyanya. Waduh, mau teh yuk? Hah? Aduh. Kalau sama yang punyanya takluk. Ya Allah ya Karim. Ke sebelah sana itu sawah, ada kebun. Waduh, ini si teteh tinggal di sini. Ya Allah, hanya satu rumah. Dedek, assalamualaikum. Masih sekolah? Kemana sekolahnya, Dedek? Hah? Oh, ya Allah teteh, di dia tebih kemana-mana teh. Astagfirullahaladzim, si teteh. Ya Allah, kumaha upami teu damang teh. Waduh, nyak. Hoyong ngiring istirahat di tetehnya sakedap. Waduh. Tuh, dia kesini lagi. Bah, aduh.
Waduh, turun hujan. Hujan teh. Panas, cuman untuk hujan ini sudah turun. Caunon, cau mangala. Yang dijual itu adalah daunnya. Nggak bisa dibayangin. Membawa daun, kemudian dijual. Itu tempatnya di mana teh tangkulaknya? Jalur. Jalur jauh. Jalur di. Nah, Kalau ngongkos itu berapa? bisa itu teh sebarahanya sih dia mah. Sakoli di kolinya. Ya, di kali. Bisa sebaraha sih dia tadi itu teh. Mungkin kalau seandainya hitung-hitungan dengan ongkos ya kayaknya sih habis habis di perjalanan karena saking jauhnya. Saking jauhnya. Ini si Ade sekolah nggak pernah diantar. Panas, hujan, turun. Kayaknya sih akan besar tuh. Aduh. Paling kiri tuh ya kan aku koyan teh. Teh paling kiri tuh deh. Kita tunggu si bapaknya sampai pulang. Katanya di sana kerjanya. Dedek, ya mau aku kemana, Dedek? Sian, hah? Aduh. Besar banget tuh. Aduh, kotor nih, Dek. Si bapaknya di sana sedang ngambil daun pisang, belum pulang. Saya akan tunggu di sini rehat sambil menikmati manisnya kopi di rumah terpencil di tengah hutan. Waduh, hujannya turun dan cukup lumayan besar. Ke sana itu nampak terlihat cerah ya, tapi hujan turun cukup lumayan besar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya tah, ieu teh gelasna tong ada repot. Eta mah kotor. Iya. Terus iya we. Hah? Kotor eta mah. Tolong iya we. Iya teh di Gelas mah. Paket iya di dia. Dedek, sekolah cing rajin ya. Biar pinter, sekolah cing rajin, terus sekolah cing rajin. Ya. Kamu jajan. Iya, kamu jajan tapi. Ya, Kamu Dedek ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan di perjalanan yang menurut saya ini di hutan, terus hujan, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pertolongan Allah. Saya berteduh di rumahnya si Teteh. Hatur nuhun Teteh. Abi terus diangken jaba ieu di pasihan cai panas, kanggo kopi, alhamdulillah teh. Aya rencanganana. Nuhun. Teteh awal mula dugi ka Kencalik Mencil kieu awalna di mana teh? Awal nama ti Cilengsar. Di kadinya apa ka palih dinya nih palih kaler aya seueur ding palih kaler mah bumi na teh. Oh. Palih ka dieu. Janten sengaja ngalih we ka dieu teh. Ya sengaja we tapi aya deui ieu. Oh. Saya deui tempat itu tegaduh. Ka dieu we. Gaduh lagi dia asal nama serang di dia teh. Oh, kawit nama di dieu teh Teteh nyerang. Iya nyerang di dia teh. Memang kalau di hutan seperti ini, seandainya kita rajin, insya Allah kita tidak akan kekurangan makanan. Kalau seandainya rajin, karena banyak lahan yang bisa digarap di sini. Seperti yang saya lihat tadi, ke bawahnya itu adalah padi, kemudian ke atasnya juga padi, terus di sekitar rumah si Teteh juga ditanami pohon pisang yang daunnya nanti akan dijual. Alhamdulillah, dan masih banyak tanaman-tanaman buah lainnya.
Kalau seandainya kita rajin ya tidak akan kekurangan makanan seperti itu. Mana Dedek? Naon? Odeng. Odeng. Oh, ini yang gayot kan. Mana teh? Eta sumuk koneng. Mana? Di luhur na tangkal itu tuh naon tapi sosis. Oh, Kali gitu. Masya Allah besar banget. Nah, yang ini tuh kelihatan dan dipastikan kalau seandainya sedang ada madunya, pasti tuh banyak banget madunya. Dedek, Aa bade uihnya, sakola cing rajinnya, ngawas cing rajin, nyadenya, ngawas cing rajin. Mugia dede janten jalmi anu berguna kanggo agama sareng bangsa. Teh punten diwakil waktosna teh nya. Mangga teh di kanton. Mohon mangga teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah kabel listrik penerangannya rumah si Teteh. Cuman yang saya perhatikan ini banyak sambungan dan ini bahaya banget. Si bapaknya udah pulang. Namanya wih Pak. Punten ngiringan among ka dia itu nyasar. Mohon. Mangga tuh nya. Punten Pak. Nyanak naon ieu teh? Oh, aduh. Tadi mah panas, ayeuna waduh tiba-tiba turun hujan. Jadi ini adalah salah satu cara bertahan hidup di rumah terpencil selain dari nanam buah-buahan. Tapi raoseun Pak. Tiis ceuli harang panon saur sepuh teh mah. Repotnya Pak. Anu langkung repotna murang kali ya Allah. Nah ini kabel listriknya dan dipastikan ini jauh banget dan banyak sambungan. Waduh itu bahaya banget. Ya teh KWH na anu bapak sanes. Oh. Tega peser ya mah atuh. Nyala daun oge kanggo sesuap nasi. Itu pun gak seimbang. Jadi si bapak jual daun pisang ini sebetulnya kalau dihitung-hitung sama biaya ongkos perjalanannya itu udah nggak kebagian. Itu udah tinu batur. Ayeuna 70 di dieu. Nyala 30.000 dugi ka jalur. Ya Allah ya Karim. Muhun. Sedangkan namun 60 teh ku abdi peserkeun ayeuna 5 litereun beas. Muhun. Muhun. Kita murang kali sakola gen teh tetep. Dan menutupi kebutuhan. Ya Allah. Memang berat Kak. Sakoli mah ayeuna 30.000 ku bensin ge pasti. Jadi ka jalur ge. Kan di jalur ngahirkeun ieu nama kita tuh. Oh. Memang berat sahabat kalau kita gitu abdi ayeuna di kolong jembatan mah lebih repot. Muhun. Nya mendingan kanelah nyedak-nyedak di tutupan ge kahutanan gitu. Jadi sebetulnya ya ini informasi bagi orang-orang yang di atas ya seharusnya lebih ditata, lebih diperhatikan lagi saudara-saudara kita yang tinggal terpencil. Terutama dalam pembangunan jalan. Karena kalau seandainya jalan bagus ke Kampung Ciburui ini mungkin perekonomian warga pun akan lebih maju. Artinya menjual hasil alam itu tidak habis sama biaya transportasi. Mohon. Mohon. Abdi mah upami di kedah diterangkeun gitu nya da ka ketegaduhan abdi mah nya biasa disumput-sumput gitu. Nya. Nah, acuk oge pamasihanan
Ayo, tatangi eta kang sakola ge. Ya Allah. Tah, nya tah nuju pait lah. Mohon. Nyamuk gawe cing aya milik rezekina bapaknya. Tadi saya pembukaan di sini dan sekarang saya akan akhiri di sini. Setelah saya mendengar cerita kehidupan si bapak yang terpencil tadi, waduh, cukup mengiris hati, dan semoga tayangan ini menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya supaya kita lebih bersyukur dengan keadaan kita. Bagi Anda yang sedang usaha, bagi Anda yang sedang berbisnis, rajinlah menabung untuk bekal di masa tua. Mohon maaf saya tidak bisa ngobrol banyak sama si Teteh dikarenakan tadi si bapaknya belum pulang, dan setelah saya mau beranjak pergi dari rumah si Teteh, si bapaknya baru pulang dengan memikul daun pisang untuk dijual. Insya Allah di lain kali kita akan silaturahmi lagi, kita akan ngobrol seperti apa dan bagaimana pengalaman beliau hidup terpencil di dalam hutan, kesulitannya seperti apa, suka dukanya itu seperti apa. Insya Allah di lain kesempatan kita akan ke sana lagi. Untuk sore hari ini sepertinya saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.